lagi bersama saya Dwi Elvina di podcast Gerak Aceh. Nah, kali ini di hari yang pagi yang ceria ini kita akan berbincang santai nih mengenai serangan fajar saat pemilu nanti. Nah, dan sekarang kebetulan kita udah jumpa nih sama Mbak Doti sendiri dari KPK sendiri nih. Kita berbincang sedikit nih mengenai itu. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu kali ya Mbak. Boleh. Sama Mbak Doti sendiri. Nah, boleh. Langsung saja Mbak. Terima kasih Dwi. Halo teman-teman semua. Saya Doti Rahmatiasi dari Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI. Nah, saya di sini bersama dengan Dwi ya. Kita mau ngobrol-ngobrol katanya nih tentang serangan fajar menjelang pemilu. Nah, langsung aja kali Mbak. Boleh. Ya. Nih pandangan Mbak sendiri nih dari KPK langsung apa sih pandangan Mbak tentang serangan fajar apalagi menjelang pemilu nanti gitu. Ya, jadi serangan fajar ini adalah sebuah tindak pidana ya, pidana kalau dalam pemilu, tetapi konteksnya apa sih, kenapa KPK kok turut bergerak untuk memerangi serangan fajar nih Dwi. Ternyata serangan fajar itu terlihatnya sepele ya di permukaan, tetapi ternyata serangan fajar ini bisa menjadi satu tindak pidana yang memicu seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Kenapa? Karena serangan fajar ini kan salah satu upaya yang dilakukan untuk vote buying ya, untuk membeli suara masyarakat dan tentunya membutuhkan modal yang sangat besar. Nah, ketika nanti calon memenangkan kontestasi pemilu, tapi sebelum pemilu melakukan serangan fajar, seringkali atau yang beberapa ditangkap oleh KPK itu modusnya adalah untuk mengembalikan dana kampanye, di mana salah satunya adalah ternyata mereka membagi-bagikan serangan fajar ke masyarakat gitu. Jadi di sini KPK juga mau mengedukasi masyarakat atau meliterasi masyarakat melalui kampanye hajar serangan fajar ini. Tujuannya adalah supaya masyarakat bisa menolak yang namanya serangan fajar gitu, Dwi. Betul sih, itu sangat sering terjadi ya Mbak, apalagi dengan orang-orang yang awam nih Mbak. Mereka nggak mau tahu. Contohnya nih, kalau saya cerita sedikit di desa saya juga, kalau nggak apa-apa, kami nggak milih dia kok. Nah, itu sering banget tuh terjadi. Kami nggak milih dia kok, jadi uangnya ya udah terima aja gitu ya. Gitu ya. Jadi betul. Itu ada satu persepsi yang sebenarnya salah ya. Ketika kita punya sikap seperti itu, ya udah ambil aja pemberiannya, bentuknya sembako, uang atau lain sebagainya. Toh nanti di TPS kan kita memilih yang lain. Itu sebenarnya salah juga ya teman-teman muda ya, khususnya nih anak-anak muda Gen Z milenial. Setelah mendengar podcast ini, mudah-mudahan nanti berubah nih persepsinya ya, berubah persepsinya. Jangan lagi kita merasionalisasi yang namanya serangan fajar. Jadi sikap kita sebagai anak muda itu justru harus menolak segala bentuk serangan fajar, dan justru kita harus menjadi agen sosialisasi atau kita juga menyampaikan lagi ke teman-teman kita, anak-anak muda dan juga mungkin orang tua kita untuk menghindari dari yang namanya serangan fajar. Ya, betul sekali Mbak. Nah, selanjutnya nih Mbak, bagaimana sih dampak serangan fajar dapat mempengaruhi integritas pemilu dan proses demokrasi? Nah, ini dia. Nah, jadi memang sebenarnya serangan fajar ini adalah salah satu bagian kecil, kelihatannya sepele ya, kecil dari permasalahan korupsi di sektor politik gitu. Jadi kalau korupsi di sektor politik yang dipetakan oleh KPK itu ada biasanya berkaitan dengan serangan fajar ini menjelang kontestasi pemilu. Ada juga nanti ketika calon sudah menjabat itu terjadi yang namanya korupsi di kebijakan. Kemudian biasanya nanti berkaitan juga dengan penyalahgunaan kewenangan gitu. Nah, jadi mulai dari saat kontestasi menjelang pemilu inilah kita harus mulai melakukan upaya-upaya pencegahan supaya nanti ketika calon yang terpilih memang calon yang berintegritas, tidak melakukan kecurangan, tidak membagi-bagikan serangan fajar. Jadi kita harapkan ketika dia duduk menjadi pejabat, dia memang membuat kebijakan-kebijakan yang mementingkan kepentingan rakyat gitu. Jadi kaitannya seperti itu. Dan ini Dwi ya, serangan fajar ini kan dari hasil kajian KPK itu dari hasil pemilu yang lalu ya, memang di masyarakat kita ternyata modal finansial itu masih menjadi salah satu faktor pemenangan pilkada di Indonesia. Nah, kita mau
mengubah nih. Iya. Mudah-mudahan nanti teman-teman gerak, semua teman-teman anak-anak muda ya di Aceh ataupun dimanapun berada bisa mulai memahami bahwa bagaimana caranya kita bisa berkontribusi untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak lagi mewajarkan ujung-ujungnya duit gitu, tapi Iya. kita mau justru yang modal sosial ini yang menjadi faktor penentu di pemenangan pemilu atau pilkada gitu. Betul sekali sih. Ya. Besar ya Mbak, dampaknya Iya. itu sangat besar, bukan hanya ke calon, Iya. tapi ke masyarakat. Iya, betul. Gitu. Ya betul sekali. Nah, selanjutnya gimana nih Mbak langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil untuk mengurangi resiko serangan fajar sebelum pemilu nanti? Ya, pertama yang KPK harapkan adalah teman-teman muda dan juga masyarakat itu pertama adalah menghindari diri dari yang namanya serangan fajar, atau kita satu suara, satu sikap menolak yang namanya segala bentuk serangan fajar. Karena sekarang mungkin yang sering ditemui bagi-bagi sembako, Iya, betul sekali. atau mungkin bagi-bagi uang. Nah, terus kalau misalnya ada yang bilang, Kak, kan butuh gitu ya, gimana dari sisi faktor ekonomi gitu ya. Nah, kita kembalikan lagi, apa iya kita mau mengkonsumsi sesuatu yang kita nggak tahu nih asal usulnya gitu ya. Uang ini kan kita nggak tahu asal usulnya dari mana, Dan niat dan tersebut ya niatnya Mbak. seperti apa. Tentu niatnya udah pasti mau mengambil simpati kita kan, supaya kita terbeli suara kita gitu. Jadi Iya, betul. dan MUI juga sudah mengeluarkan fatwa bahwa serangan fajar itu haram. Jadi mudah-mudahan masyarakat di Aceh ataupun dimanapun berada bisa menyadari bahwa kita nggak tahu nih asal usul uang serangan fajar dari mana. Siapa tahu dari uang haram, dan ya udah gitu. Kita hindari atau kita tolak, dan kalau misalnya menemukan kita laporkan ke Bawaslu. Iya, betul, Kita Mbak. laporkan ke Bawaslu karena ini adalah pelanggaran atau tindak pidana pemilu. Wah, sangat menarik ya Mbak. Ya. Apalagi di Aceh dikenal dengan syariat Islam nih Mbak. Ini pas banget. Kita Ya. terima-terima gitu, padahal MUI juga Nah, udah mengeluarkan ya haram. larangan itu. Ya, betul. Nggak tahu sih kalau misalnya itu terjadi terus, Nah, gitu. iya, Nah, betul. selanjutnya nih Mbak, gimana sih media massa nih dapat berperan dalam mendeteksi dan melaporkan potensi serangan fajar? Nah, ini Mungkin dia. anak Ya. muda kan sering ya Ya. di media gitu. Ya, betul, betul. Jadi ini sebenarnya butuh peran serta seluruh elemen masyarakat ya, media, teman-teman gerak, dan juga teman-teman kaula atau anak-anak muda yang lain, komunitas anak muda yang lain, karena memang teman-teman sangat punya peran yang penting, signifikan dan strategis untuk turut meliterasi dan mengedukasi masyarakat berkaitan dengan serangan fajar ini, dan kaitannya gimana sih dengan korupsi gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman media kalau memang menemukan indikasi atau ada tindak atau praktik serangan fajar di lapangan, nah itu dilaporkan dan juga boleh diekspos ya sebagai bentuk efek jerak atau bentuk kampanye atau sosialisasi ke masyarakat bahwa hal ini tuh nggak boleh, sebenarnya dilarang. Dan juga media bisa turut melakukan fungsi edukasi juga gitu untuk menyosialisasikan atau mengkampanyekan gerakan hajar serangan fajar ini ke masyarakat. Wah, iya. Apalagi orang muda ya Mbak, Ya. lebih seringnya di medsos, di dunia maya. Iya, betul. Oh iya Mbak, aku mau tanya juga nih Mbak, sebenarnya serangan fajar itu cuman money politik atau ada yang lain lagi gitu Mbak? Iya, jadi kalau serangan fajar ini memang kaitannya ke money politik. Kan yang berkaitan dengan money politik kalau di pemilu ya, kalau di sistem pemilu, kalau yang diidentifikasi berkaitan dengan korupsi gitu ya. Iya, Mbak. Pertama memang permasalahan itu ada di sistem integritas partai politik, ini penting ya. Jadi bagaimana partai politik itu mendapatkan dana kampanye, transparansinya dan lain sebagainya. Jadi emang ini nggak bisa dilihat satu persatu permasalahan ini. Jadi memang harus dibenahi secara keseluruhan, tapi kita lakukan semuanya tahapan demi tahapan. Jadi KPK juga mendorong partai politik untuk menerapkan yang namanya sistem integritas partai politik. Bagaimana
parpol menegakkan integritas di dalam parpolnya, terus harus transparan terkait dengan dana kampanye, karena dana kampanye ini digunakan kan untuk kampanye, salah satunya bentuk kampanye ya serangan fajar ini gitu loh, bagi-bagi serangan fajar. Selain juga ada yang namanya mahar politik. Jadi sebenarnya permasalahan politik uang ini yang memang masih menjadi salah satu permasalahan yang tidak ada habisnya, yang tidak habisnya setiap kita menghadapi proses politik di negara kita. Iya, betul sekali. Oke, selanjutnya nih Mbak, apa sih tindakan respon cepat nih yang dapat diimplementasikan jika terjadinya serangan fajar di hari pemilu nanti? Oke, pertama kalau misalnya teman-teman muda atau masyarakat menemukan serangan fajar nih menjelang, namanya fajar ya, menjelang ke TPS atau dari sekarang sebenarnya udah ada sih praktek-praktek itu. Pertama adalah kita menolak kalau misalnya kita ditawari atau diminta untuk mengumpulkan KTP terus mau dibagi-bagikan serangan fajar, kita tolak. Kedua, kita laporkan ke Bawaslu karena ini merupakan kecurangan dan tindak pidana dalam undang-undang pemilu gitu. Jadi wajib dilaporkan ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti lebih lanjut oleh penegak hukum gitu. Dan yang juga tidak kalah penting adalah teman-teman muda, khususnya Gen Z milenial ini kan punya sosial media dan juga punya peran untuk menjadi agen perubahan ya. Bisa juga kita sama-sama mengkampanyekan lewat bikin video di TikTok misalnya, atau misalnya menyuarakan jika menemukan serangan fajar, atau kita juga membantu untuk meliterasi masyarakat terkait dengan bagaimana kita menolak yang namanya serangan fajar ini. Oke. Nah ini nih Mbak, mungkin ada sebagian orang yang nggak tahu ya itu bukan money politik kok, ini. Ciri-cirinya apa tuh Mbak, biar teman-teman juga tahu nih. Pertama kalau misalnya tidak dalam periode kontestasi politik atau menjelang pemilu, apakah orang tersebut memang secara rutin melakukan hal tersebut, secara rutin membagi-bagikan sembako, atau secara rutin membagi-bagikan, maksudnya memang berkontribusi secara aktif di sana gitu, di masyarakat. Nah kalau memang seperti itu bisa jadi mungkin memang yang bersangkutan memang punya kontribusi ya di masyarakat, dan tapi masyarakat juga bisa menelusuri nih anggarannya dari mana sih gitu. Nah tapi kalau misalnya tiba-tiba ujuk-ujuk nggak ada hujan, nggak ada angin gitu, tiba-tiba di daerah tertentu ada nih jreng gitu ya, yang mau bagi-bagikan, terus cirinya ada fotonya, ada namanya jelas, Paketan bag ya Mbak, ada brandnya atau ada mereknya, atau ada lambang partainya misalnya. Nah itu udah dipastikan serangan fajar gitu. Sebenarnya kita juga udah tahu ya Mbak yang kayak gitu, cuman banyaknya masyarakat yang menutup mata akan hal itu ya Mbak. Nah, karena ya itu tadi merasa butuh ya udah. Jadi kita kembalikan lagi bahwa serangan fajar ini adalah kita nggak tahu asal usul uangnya dari mana, dan bisa jadi sesuatu yang haram gitu. Jadi memang kita harus menolak. Oh iya Mbak, berarti kalau kita sendiri yang menerima juga kena pelanggaran? Kena pelanggaran. Jadi di undang-undang pemilu itu nanti rekan-rekan bisa lihat ya, undang-undang pemilu tentang tindak pidana serangan fajar ini. Jadi pemberi dan penerima itu sama-sama bisa dipidana, dan ada hukumannya. Membayar paling besar itu kalau tidak salah sampai 30 juta dendanya gitu. Kemudian hukuman badan juga ada, penjara ya. Iya. Wah, mungkin dari teman-teman yang melihat podcast ini bisa tahu dan nggak bakalan mau nih terima serangan fajar kayak gitu lagi Mbak. Apalagi sangat bahaya Mbak, rupanya bisa masuk penjara juga, karena kena denda juga. Nah, ini juga yang sebenarnya masyarakat banyak belum tahu loh. Iya, karena betul, ternyata serangan fajar itu tindak pidana gitu. Memang ada di undang-undang pemilunya, dan itu adalah bentuk dari kecurangan, tindak pidana pemilu gitu. Bukan hanya si calonnya yang kena, tapi yang terima juga kena. Bahaya ya Mbak, karena 200 negara kita hancur 5 tahun ke depan ya. Oh iya, ini juga mungkin yang belum dipahami sama teman-teman muda atau masyarakat ya. Jadi mungkin masyarakat belum tahu, ya udah terima aja gitu kan, kita nggak rugi gitu. Kita belum tentu juga ditangkap, nggak gitu juga. Karena gini teman-teman, kita mau menolak serangan fajar adalah kenapa? Karena itu adalah
contohnya seperti piutang. Iya. Piutang yang dipinjamkan ke kita dan kita harus menanggung resikonya atau akibatnya 5 tahun ke depan. Belum tentu nanti ketika orang tersebut memenangkan kontestasi tapi dengan cara curang bagi-bagi serangan fajar, ketika jadi pejabat ya dia harus mengembalikan dananya gitu yang sudah dikeluarkan untuk kampanye dan serangan fajar gitu. Jadi nanti kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan ya kebijakan yang dia buat tentunya akan menguntungkan sekelompok elit tertentu, boro-boro mikirin masyarakat. Iya, Jadi masyarakat lagi yang rugi gitu. Wah, sangat disayangkan ya kalau itu Ya, terjadi, Mbak. betul. Mungkin itu aja kali ya perbincangan Ya. santai yang penuh substansi nih dengan Mbak Doti sendiri. Nah, mungkin kita bisa terakhirnya Ya. ini ya Mbak, ya Seruan aksi, demokrasi bersih tanpa korupsi. boleh ya. Eh, Teman-teman muda dimanapun berada, teman-teman gerak, yuk bersama-sama jelang pemilu 2024 kita harus hajar serangan fajar. Demokrasi bersih tanpa korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.